Assalamualaikum teman-teman, nama saya Eli Zahara dari kelas 6A FKIP Matematika Universitas Islam Riau. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai arti geometris bilangan kompleks pada bidang kompleks dan nilai mutlak bilangan kompleks. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai arti geometris bilangan kompleks pada bidang kompleks. Nah, karena bentuk umum dari bilangan kompleks itu adalah bentuk umum dari bilangan kompleks itu X tambah Y, masih ingat kan pada video sebelumnya? Nah, maka kita bisa tulis dengan pasangan berurut yaitu X, Y. Nah, maka kita bisa menggambarkan bilangan kompleks itu pada bidang koordinat kartesius XY atau bidang Z yang disebut bidang kompleks Y dan X. Nah, jika pada bilangan real kita memiliki garis bilangan seperti ini yang menunjukkan interpretasi geometris dalam sistem bilangan real, jadi mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini merupakan garis bilangan ya. Garis bilangan. Maka pada bilangan kompleks kita memiliki bidang kompleks yang disebut diagram Argan. Nah, diagram Argan ini bentuknya sama seperti bidang koordinat kartesius, namun pada bilangan kompleks namanya diagram Argan. Diagram Argan. Nah, kita dapat menggambarkan seperti ini ya. Ini merupakan sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, sumbu X disebut sumbu nyata atau disebut juga real. Ini sebagai bilangan realnya, dan sumbu Y merupakan imajinernya atau khayalnya. Nah, nantinya bidang yang ditempati oleh bilangan kompleks inilah yang dinamakan bidang kompleks. Nah, misalnya sebuah bilangan kompleks yaitu Z sama dengan 3 tambah 2i. Maka 3-nya ini ada pada sumbu X yaitu sebagai bilangan realnya, dan 2-nya ini ada pada sumbu Y yaitu sebagai bilangan imajinernya. Nah, contohnya misalnya ini 3-nya di sini, 2-nya di sini. Nah, maka titik inilah yang menjadi titik kompleks dari Z itu tadi. Nah, contoh, gambarkan Z sama dengan min 3 tambah 2i. Maka kita buat diagram argannya. Nah, min 3-nya sebagai bilangan realnya yaitu pada sumbu X, dan 2-nya sebagai imajiner. Ini X dan ini Y. Nah, ini min 3 berarti di sini ya. Min 3 nih. Kemudian imajinernya pada 2. Nah, representasi bilangan kompleks pada diagram Argan merupakan vektor atau segmen garis dari titik 0 ke titik kompleksnya. Ini titik kompleksnya kan? Nah, jadi inilah segmen garisnya. Lalu bagaimana dengan sistem penjumlahan pada vektor? Nah, contohnya Z1 sama dengan 3 tambah 4i. Kemudian Z2-nya sama dengan 2 tambah i. Maka secara aritmatik ini Z1 tambah Z2 sama dengan 3 tambah 4i ya, masih ingat ini dulu, kemudian ditambah
2 tambah I. Maka bilangan realnya 3 tambah 2, 5. Dan 4I tambah I, 5I. Ini kalau secara aritmatik. Maka apakah sama dengan diagram argannya? Jika pada diagram argan, terlebih dahulu kita buat ini sumbu Y, kemudian sumbu X. Nah, kita buat Z1-nya 3 tambah 4I, maka bilangan realnya itu Y, ini X. Bilangan realnya 3 dan ini 4I. 4I misalnya di sini. Nah, kalian bisa memakai penggaris ya kalau di rumah. Nah, maka ini merupakan titik dari Z1-nya. Nah, ini merupakan segmen garis dari Z1. 0 ya. Mulai dari titik 0 ke titik kompleks Z1. Kemudian kita gambarkan Z2-nya yaitu 2 tambah I. Misalnya 2 di sini ya. Dan ditambah I. I-nya berarti ini ya di 1 misalnya. Nah, kita hubungkan. Ini merupakan titik Z2. Nah, jika kita buat ini adalah segmen garis dari Z2. Nah, untuk penjumlahan kita bisa menggunakan banyak cara. Kali ini kita akan menggunakan cara menghubungkan segmennya, yaitu dengan segmen ini dengan ukuran yang sama, kemudian segmen ini untuk menghubungkannya. Ini adalah metode jajar genjang. Nah, di sini adalah 5. Untuk imajinernya juga 5. Maka hasilnya akan sama jika kita mencari secara aritmatik maupun diagram argan. Maka ini adalah Z1 tambah Z2-nya. 5 tambah 5I. Kenapa bidang kompleks? Karena bilangan kompleks ini merupakan 2 dimensi. Dia membutuhkan sumbu X dan Y, yang mana Y-nya ini tadi kan imajiner ya kan? Dan ini adalah realnya. Nah, sesuai dengan konsep pada video sebelumnya, jika I adalah akar dari -1, maka I kuadrat itu -1, dan I pangkat 3 itu min I, serta I pangkat 4 adalah 1. Nah, kemudian I pangkat 5 balik lagi kan ke atas. Nah, ini dapat kita buktikan dengan diagram argan ini. Jika di sini 1, maka ini min ini I ya kan? Ini I dan ini -1, serta di sumbu yang bawah ini adalah min I. Nah, ini rotasinya sama. 1 kan, kemudian I, kemudian dia ke -1 I pangkat 2, kemudian I pangkat 3 adalah min I, dan I pangkat 4 1. Nah, begitu dan seterusnya. Sekarang kita membahas nilai mutlak atau modulus bilangan kompleks. Jadi, misalkan Z sama dengan X tambah Y, maka modulus Z itu dinotasikan dengan Z mutlak atau mutlak Z, yang didefinisikan sebagai Z mutlak Z sama dengan mutlak X tambah IY sama dengan
akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, dalam interpretasi bilangan kompleks secara geometris, mutlak Z menyatakan panjang vektor dari X, Y. Jadi, mutlak Z itu merupakan panjang vektor X, Y, yaitu jarak dari titik asal 0 terhadap titik Z. Jadi, jika kita gambarkan seperti ini. Nah, ini merupakan mutlak Z. Nah, sebagai contoh, Z1 sama dengan 4 tambah 3I, maka mutlak dari Z1 sama dengan mutlak 4 tambah 3I, sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, ini berapa? Akar dari 4 kuadrat 16 tambah 3 kuadrat 9. Maka hasilnya adalah akar 25. Akar 25 berapa? 5. Kemudian untuk Z2, misalnya Z2-nya 2 tambah 3I. Maka mutlak dari Z2 sama dengan mutlak 2 tambah 3I. Ya. Sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Maka akar dari 2 kuadrat 4 tambah 3 kuadrat 9. Maka ini hasilnya adalah akar 13. Nah, bagaimana jika kita gambarkan secara diagram argan? Ya. Nah, yang pertama apa? Z1-nya 4 tambah 3I. 1, 2, 3, 4. 4 tambah 3I. 1, 2, 3. Di sini ya, misalnya untuk titik kompleks dari Z1. Kemudian Z2-nya 2 tambah 3I. 2, 3. Maka di sini. Ini adalah titik kompleks dari Z2. Nah, jika kita tarik garis dari titik 0 ini dan ke Z1-nya juga. Nah, maka terlihat bahwa Z2-nya ya lebih kecil dari Z mutlak Z1. Ini karena dia lebih dekat. Itu. Lalu bagaimana dengan jarak dua bilangan kompleks? Nah, kalau kita berbicara jarak dari dua bilangan kompleks, maka ini ya kan yang ditanya. Ini adalah jarak. Nah, didefinisikan ini kita mencari jarak dua bilangan kompleks. Didefinisikan Z1 kurang Z2, mutlak Z1 kurang Z2 sama dengan mutlak X1 kurang X2 ditambah Y1 kurang Y2. Nah, sama dengan
X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, maka jarak dari Z1 ke Z2 tadi mutlak ini X1 kurang X2. X1 nya mana? 4, X2 nya 2, maka 4 kurang 2 ditambah Y1 kurang Y2. Y1 nya 3, Y2 nya juga 3, maka 0. 3i kurang 3i 0. Maka ini sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 0 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, maka jarak yang kita cari ini adalah 2. Nah, untuk yang pertama kita bahas yaitu sifat nilai mutlak pada perkalian. Untuk perkalian, ini apabila mutlak dari Z1 kali Z2 itu akan sama hasilnya dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Untuk contoh, apabila Z1-nya sama dengan 4 tambah 3i dan Z2-nya sama dengan 2 kurang 3i, tentukan mutlak dari Z1 kali Z2. Nah, yang akan kita cari terlebih dahulu ini ya, Z1 kali Z2. Maka Z1-nya apa tadi? 4 tambah 3i ya, dikali Z2-nya 2 kurang 3i. 2 kurang 3i sama dengan mutlak ini ya, perkalian 4 kali 2 8, 4 kali min 3i min 12i, 3i kali 2 6i, 3i kali min 3i min 9i kuadrat. Tutup kurung, mutlak min 8 kan, ini min 9, i kuadrat berapa? Min 1 kan, min 1 kali min 9, positif 9. Kemudian ini min 12i tambah 6i, tutup kurung, sama dengan ini 8 tambah 9 17, min 12i tambah 6 min 6i mutlak. Maka akar 17 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Akar 17 kali 17 289 dikurang 6 kuadrat, 6 kali 6 36 sama dengan akar 289 kurang 36, akar 325. Nah, akar 325 ini jika kita pecah ini bisa menjadi 25 kali 13 ya. Maka ini 25 kali 13, akar 25 nya kita keluarkan menjadi 5 akar 13. Hasilnya 5 akar 13 untuk Z1 kali Z2. Nah, sekarang kita coba untuk yang mutlak Z1 kali mutlak Z2.
Sekarang kita coba dari yang sisi kanannya, yaitu mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Maka mutlak Z1 kali mutlak Z2 sama dengan mutlak Z1. Z1-nya 4 tambah 3I. 4 tambah 3I dikali Z2-nya 2 kurang 3I. Sama dengan ini akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat dikali akar 2 kuadrat kurang 3 kuadrat. 2 kuadrat kurang 3 kuadrat. Maka ini 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 2 9 dikali akar 2 pangkat 2 4 min 3 pangkat 2 9. Maka ini akar 25, ini akar 13. Akar 25 5, akar 13. Nah, hasilnya sama dengan yang tadi kita coba mutlak Z1 kali Z2. Nah, sekarang kita masuk pada sifat pembagian. Nah, untuk mutlak Z1 per Z2 itu sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2. Nah, ini sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikali C kuadrat tambah D kuadrat per C kuadrat tambah D kuadrat. Maka untuk contoh, jika Z1 sama dengan 4 tambah 3I dan Z2-nya sama dengan 2 kurang 3I, maka untuk Z1 per Z2, mutlak Z1 per Z2 sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, ya, ini A kuadrat tambah B kuadrat untuk Z1-nya dikali 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat per C kuadrat tambah D kuadrat. 2 pangkat 2 tambah min 3 pangkat 2. Maka akar 25 kali ini 13 per 2 pangkat 2 tambah min 3 pangkat 2, 4 tambah 9, 13. Maka 5 ini dikeluarkan per 13, akar 13. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan, di mana mutlak dari Z1 tambah Z2 itu akan lebih kecil atau sama dengan dari mutlak Z1 tambah mutlak Z2. Nah, diketahui Z1-nya sama dengan A tambah BI dan Z2-nya sama dengan C tambah DI. Maka mutlak dari Z1 tambah Z2 sama dengan mutlak, maka ini A tambah BI, ya, ditambah C tambah DI. Nah, ini bagaimana? Sama dengan mutlak A tambah C, sama-sama bilangan real, ya, dan BI tambah DI. Nah, ini sama dengan akar dari A tambah C kuadrat
ditambah B tambah D kuadrat. Nah, untuk Z1 mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 itu sama dengan mutlak A tambah BI ditambah mutlak C tambah DI. Sama dengan ini akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah akar C kuadrat tambah D kuadrat. Ya kan? Nah, ingat-ingat ini. Lanjut pada sifat pengurangan. Nah, untuk mutlak Z1 kurang Z2 itu nilainya lebih besar atau sama dengan dari Z1 mutlak Z1 kurang Z2. Nah, misalnya diketahui Z1-nya A tambah B, A tambah BI. Kemudian Z2-nya sama dengan Nah, kemudian kita masuk pada sifat pengurangan. Untuk sifat pengurangan ini mutlak Z1 kurang Z2 itu nilainya lebih besar atau sama dengan dari mutlak Z1 kurang mutlak Z2. Nah, misal nih, Z1-nya sama dengan A tambah BI. Kemudian Z2-nya sama dengan C tambah DI. Maka untuk mutlak Z1 kurang Z2 itu sama dengan mutlak A tambah BI ya dikurang Z2-nya C tambah BI. Nah, mutlak ini ya sama dengan mutlak A kurang C. Jadi bilangan real dengan bilangan real ditambah B kurang D. Nah, ini sama dengan akar dari A kurang C kuadrat ya ditambah B kurang D kuadrat. Nah, sedangkan untuk mutlak dari Z1 dikurang mutlak Z2 itu sama dengan mutlak A tambah BI dikurang mutlak C tambah DI. Nah, ini sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurang akar C kuadrat tambah D kuadrat. Ya, jadi ingat-ingat ini rumus dari pengurangan nilai mutlak. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya Z1-nya itu 4 tambah 3I. Kemudian Z2-nya sama dengan 2 kurang 3I. Nah, tentukan mutlak dari Z1 kurang Z2 atau mutlak Z1 kurang mutlak Z2. Untuk yang pertama kita cari yaitu mutlak Z1 dikurang Z2. Ya, sesuai dengan rumus yang tadi telah kita dapatkan yaitu akar dari A kurang C kuadrat ditambah B kurang D kuadrat. B kurang D kuadrat. Nah, maka ini sama dengan akar A-nya berapa? 4 dikurang C-nya 2 ya. C-nya
A-nya 2 kuadrat ditambah B-nya berapa? 3. Maka B dikurang D-nya min 3. Ini kuadrat. Maka akar dari 4 kurang 2 ya, 2 kuadrat ditambah ini B-nya ini berapa B-nya? B-nya 3. Maka 4 kurang 2, 2 kuadrat ditambah 3 kurang negatif 3, 6 kuadrat sama dengan akar dari 4 tambah 36 ya, sama dengan akar dari 40. Nah, ini untuk Z1 mutlak Z1 kurang Z2 nya. Ini yang pertama. Nah, kita cari yang kedua, yaitu mutlak Z1 dikurang mutlak Z2. Sesuai dengan rumus yang tadi telah kita dapatkan, yaitu apa tadi? Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang akar C kuadrat tambah D kuadrat. Nah, ini A kuadrat mana? A-nya 4 kuadrat tambah B-nya 3 kuadrat dikurang akar C-nya 2 kuadrat ditambah D-nya 3 kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat 16 tambah 3 kuadrat 9 dikurang akar 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat 9. Maka ini 16 tambah 9 25 dikurang akar 13. Akar 25 berapa? Akar 25 5 kurang akar 13. Nah, maka di sini terlihat bahwa untuk Z1 mutlak Z1 kurang Z2 yaitu akar 40 itu nilainya lebih besar dari ini 5 kurang akar 13 ya.